Staf Angkatan Udara Kasau Marsikal Fajar Prasetyo memastikan TNI Angkatan Udara sudah mempersiapkan beberapa penerbang untuk pesawat tempur Dassault Rafale. Persiapan itu dilakukan usai Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kontrak pembelian pesawat tempur buatan Prancis tersebut. Secara kriteria kita sudah siapkan dan yang eligible untuk bisa berangkat, kata Fajar usai rapat pimpinan TNI Angkatan Udara 2022 pada Jumat 4 Maret. Kendati demikian, Fajar menyampaikan dirinya belum bisa memastikan berapa jumlah pilot yang akan menerbangkan jet tempur Rafale. Kita menyiapkan beberapa penerbang, tetapi kita belum tentukan jumlahnya. Nah, lebih jauh, ia juga mengatakan penempatan skuadron Rafale tidak akan ditempatkan jauh dari skuadron yang sudah ada sebelumnya. Tentunya kita nggak akan jauh-jauh nih dari yang sudah ada dari sekarang, karena menempatkan satuan udara cukup kompleks. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kecuali kalau ke depan kita mendapat perintah untuk menggelar di mana kita akan siap, ujarnya. TNI Angkatan Udara sebelumnya memastikan akan membeli pesawat tempur generasi 4,5 yakni Dassault Rafale buatan Prancis dan F-15X buatan Amerika Serikat. Menhan Prabowo Subianto pun mengatakan rencana pembelian pesawat tempur generasi 4,5 Dassault Rafale ini terus berproses dan ia menyebut pembelian itu tinggal mengaktifkan kontrak saja. Kasau menyebut sanksi Rusia pengaruhi alutsista TNI Angkatan Udara. Ya, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsikal Fajar Prasetyo mengungkapkan sanksi negara Barat terhadap Rusia atas agresinya ke Ukraina sedikitnya akan berdampak pada pemeliharaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dan juga suku cadang TNI Angkatan Udara. Dia mengatakan dampak tersebut tidak hanya akan dialami oleh Indonesia tapi juga negara-negara lainnya. Ya, tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi tidak saja peralatan yang berasal dari sana. Saya rasa seluruh dunia sedang mencermati. Sedikit banyak pasti ada perubahan-perubahan itu, kata Fajar usai rapat pimpinan TNI Angkatan Udara pada 2022 Jumat hari ini. Ya, meski begitu Fajar menyebutkan dampak tersebut tidak akan begitu mempengaruhi pemeliharaan alutsista Indonesia. Sebab ujar dia, TNI Angkatan Udara sudah sejak lama mempersiapkan suku cadang guna perawatan jangka panjang. Jadi ya memang beberapa suku cadang sudah kita beli dari beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk ke depan kita sama-sama mencermati keadaan. Diketahui negara-negara barat telah menyepakati pemblokiran bank-bank Rusia dari SWIFT. Hal ini menjadi sanksi terberat Rusia atas agresinya kepada Ukraina sejak sepekan terakhir. Pemblokiran itu disebut akan membatasi akses Rusia ke pasar keuangan di seluruh dunia. Pemutusan itu akan menghentikan semua transaksi internasional Rusia serta memicu totalitas mata uang negara itu. TNI wanti-wanti potensi embargo suku cadang alutsista dari Rusia. Ya, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mewanti-wanti potensi embargo suku cadang alat utama sistem pertahanan Indonesia yang berasal dari Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina. Menurut Yudo, hujanan sanksi yang dijatuhkan internasional terhadap Rusia gegara invasi bisa menyasar berbagai bidang terutama industri pertahanan termasuk soal pembelian suku cadang alutsista. Dengan potensi itu ia menyebutkan perlu langkah antisipasi mencegah resiko dampak sanksi Rusia terhadap pembelian suku cadang alutsista Indonesia. Secara operasional tetap kita gunakan, kita tidak terpengaruh Rusia maupun perang sama negara manapun. Alat itu kan istilahnya sudah kita beli dan sudah menjadi hak kita, kata Yudo di Mabesal Cilangkap. Meski begitu, Yudo menegaskan secara keseluruhan konflik antara Rusia dan Ukraina tidak mempengaruhi operasional alutsista yang dimiliki Indonesia. Alutsista kita memang banyak asalnya, ada yang buatan Belanda, buatan Rusia, kemudian kemarin 39 kapal itu kan dari Jerman, termasuk persenjataan kita banyak yang dari luar. Ya tentunya nggak ada pengaruh dari mereka, tapi kita laksanakan operasional, katanya menambahkan. Yudo pun mengaku tidak tahu apakah pembelian suku cadang alutsista ke Rusia masih berlangsung atau tidak, sebab ia mengatakan Kementerian Pertahanan lah yang mengatur pembelian tersebut. Sementara itu terkait geopolitik, Yudo mengatakan akan membahas hal itu hanya di lingkungan internal. Dia menyebut untuk pihaknya terus memantau ketat perkembangan strategis terutama terkait konflik Rusia-Ukraina.